Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sadaqallahul lazim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pekanan kita di Sabtu yang penuh dengan kegembiraan dan keberkahan dari Allah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi ini, Allah masih memberikan kita banyak sekali karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, juga nikmat asyihah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa, kita mampu mensyukurinya dalam bentuk terus-menerus memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, memperbaiki dan menyempurnakan ketaatan dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bahkan gitu ya, kita berharap kepada Allah seluruh gerak lahir kita, seluruh gerak batin kita semua terbingkai dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Kita berharap dari bangun tidur sampai kemudian, kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita berharap semua aktivitas kita itu semua kita berharap bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah berarti ada nilai, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ada nilainya, ada harganya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka kenapa dalam kaidah dalam kaidah agama kita itu kita kalau agar semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu biar bernilai ibadah, maka harus apa? Mengawali segala perkara, mengawali segala aktivitas dengan apa? Menyebut nama Allah. Dengan apa? Menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, ya. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, gitu. Kemudian mengakhirinya dengan apa? Mengakhirinya dengan apa? Mengakhiri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gitu. Kenapa ketika seorang itu sudah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian segala perkara yang dia lakukan, apapun itu, duduk gitu misalnya, mau berdiri, misalnya mau jalan ke dapur, mau minum atau apapun gitu. Kenapa setiap aktivitas itu ketika kita memulai dengan menyebut nama Allah,
ketika memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kenapa disebut ibadah? Nah, gitu ya. Apa sih rahasianya dalam Bismillahirrahmanirrahim? Siapa yang kita baca, siapa yang kita sebut di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga apa? Segala perkara yang kita lakukan kemudian bernilai ibadah. Nah, gitu ya. Maka menurut keterangan para ulama adalah bahwa ketika seorang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka berlaku hukum bagi dirinya. Hukum berlaku dalam proses kehidupannya. Maka ketika seorang itu sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti apa? Hukum Allah berlaku. Jika dia berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan balasan kebaikan yang setimpal. Demikian juga ketika seorang itu berbuat keburukan, dosa dan kemaksiatan, maka Allah pun juga akan menimpakan murkanya, azabnya kepada hamba itu. Gitu. Ya. Itu pertama, bahwa di dalam Bismillah ada hukum. Hukum perjalanan kita berlaku, gitu ya. Hukum kehidupan kita berlaku. Jadi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu kita ada amalan hati. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada apa? Amalan hati. Amalan hati. Ya, di antara amalan hati itu ada dua. Yang pertama adalah khauf minallah. Yang kedua roja minallah. Ya, khauf berarti takut kepada Allah. Kemudian roja berarti apa? Berharap. Berharap hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Gitu. Maka sekali lagi dalam Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita memahaminya, di situ ada sekali lagi ada amalan hati berupa apa tadi? Khauf, ya. Jadi rasa takut kepada Allah. Yang kedua amalan hati berupa memiliki harapan atau berharap hanya kepada Allah. hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Kenapa dalam Bismillahirrahmanirrahim kok ada amalan hati? Gitu ya. Ya, kita akan membahas dari pendekatan namanya tematik ya atau maudhu'i gitu ya. Dalam maudhu'i itu dalam tafsir maudhu'i itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim kita menyebut 3 nama. Menyebut namanya Allah 3 kali maksudnya, bukan 3 nama. Menyebut nama Allah berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Yang pertama ketika mengucapkan kalimat Bismillah, berarti saat itu kita menyebut nama Allah yang pertama, Bismillah. Nama Allahnya apa? Ya Allah. Menyebut nama Allah. Nah, Allah itu menurut keterangan para ulama disebut dengan lafdzul jalalah. Disebut dengan apa? Lafdzul jalalah atau kadang disebut dengan ismul jalalah. Gitu ya. Lafdzul jalalah atau apa? Ismul jalalah. Ismul jalalah. Apa yang dimaksud? Jalalah itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah itu Allah gitu ya, maka dalam hati kita itu bergejolak rasa takut kepada Allah. Karena di dalam kata Allah, dalam kalimat Allah, maka di situ ada menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keagungan Allah gitu ya. Menunjukkan keagungan Allah. Contohnya apa? Ismul jalalah yang lain selain Allah, contohnya apa? Nah, dalam Asmaul Husna itu ada nama-nama Allah yang di dalamnya masuk kategori Ismul Jalalah. Gitu ya. Nah, di antara Ismul Jalalah itu selain Allah di dalam Asmaul Husna apa misalnya? Allah ya Aziz misalnya. Apa ya Aziz artinya?
Allah Maha Perkasa. Perkasa. Ya. Allah Maha apa? Perkasa. Kalau sudah begitu, kita menunjukkan apa? Kalau Allah Maha Perkasa, kita sebagai hambanya, kalau dalam Ismul Jalalah, kalau Allah itu menunjukkan keagungannya, maka diri kita itu eksistensinya apa? Diri kita itu penuh dengan kelemahan dan kehinaan, penuh dengan kekurangan gitu. Maka kalau kita menyebut Ismul Jalalah, kita itu harus mengamalkannya, tapi sebaliknya. Kalau Allah misalnya Ya Aziz gitu ya, apa artinya tadi? Ya Aziz artinya Maha Perkasa. ya Maha Perkasa atau Maha Kuasa gitu ya. Maka kita berarti sebaliknya. Gitu ya. Gitu ya. Contoh lagi misalnya Allah itu Al-Qawiyyu, apa artinya? Allah yang maha kuat. Nah, berarti kalau kan ini disebut Ismul apa? Jalalah. Berarti kalau menunjukkan keagungan Allah, kita itu kondisi kita sebaliknya. Berarti kalau Allah Al-Qawiyyu, berarti kita itu apa? Kebalikannya apa itu? Kita itu sangat lemah. Ya, kita itu rapuh. Kita itu sangat lemah gitu ya. Gitu ya. Kemudian misalnya yang lainnya ya, gitu ya. Apa mungkin ada yang bisa menyebutkan yang menunjukkan kekuasaan Allah? Misalnya apa? Apa nama-nama Allah menunjukkan kekuasaannya apa? Allah itu Ya Alim. Apa Al-Alim artinya? Allah yang maha berilmu. Allah yang maha mengetahui. Sedangkan kita orang yang hamba yang bodoh. Kita itu sangat tidak tahu gitu. Maka kita menjadi yang takut kepada Allah gitu kan. Kemudian misalnya jenengan mungkin pernah dengar Al-Mutakabbir. Apa Al-Mutakabbir artinya? Apa Al-Mutakabbir? Segala keagungan, memiliki keagungan. Coba diulang. Pemilik segala keagungan. Pemilik segala keagungan. Ya. Bisa atau Al-Mutakabbir dimaknai juga Allah itu yang maha megah. Atau bahasa yang sering kita pahami Al-Mutakabbir itu ya asal katanya berseri kata takabur gitu ya. Allah yang maha sombong. Allah yang berhak menyombongkan diri gitu maksudnya. Berarti kita sebaliknya. Apa sebaliknya? Lawan dari Al-Mutakabbir apa? Rendah hati. Iya, rendah hati. Atau bahasa Qur'annya apa? Tawadhu. Oke, baik itu ya. Kemudian itu cukup ya. Kemudian kita masuk ke nama Allah yang lain dalam basmalah. Ya. Jadi yang pertama tadi ada lafzul jalal. Lafaz Allah. Kemudian yang kedua itu ada dalam basmalah itu ada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Menurut keterangan para ulama ini masuk kategori Ismul Jamalah. Apa? Ismul Jamalah. Ya. Ismul Jamalah itu nama-nama Allah yang jamalah, yang indah, yang cantik, yang di situ nanti melahirkan ibadah hati yang disebut dengan roja. Berarti kalau kita membaca, menyebut, mendengar dan memahami Ismul Jamalah, maka kemudian melahirkan apa dalam hati? Melahirkan harapan. Melahirkan harapan.
Berarti kalau disebut Ismul Jamalah, kita harus mengikuti sesuai dengan dalam Ismul Jamalah itu. Kalau Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti kita juga harus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berbeda dengan Ismul Jalalah. Kita harus melakukan perkara yang Sebaliknya. gitu ya. Gitu ya. Oke, Ustadz bertanya ini suara Ustadz terdengar jelas, Mbak? Jelas. Iya. Iya. Tapi yang di mute ini pripun ini? Kira-kira jelas nggak suara Ustadz ini? Halo, santri yang di mute. Ya. Apa ini ya, sudah aktivitasnya? Iya, jelas Ustaz. Sip. Ya, nggak apa-apa. Silakan Yalah, dibuka. bersuara sebentar lah. Jangan diam 1000 bahasa. Ustadz biar bisa mendengar suara kalian. Oh, tadi Ustaz itu baru sholat subuh Ustaz ini. Baru Oh, azan. oke, baik ya. Sekarang sudah bisa nggak di mute ya? Oke, Ustaz. Tapi Ya kalau Allah. Ustaz bangun, saya mood lagi Ustaz. Iya, nah gitu dong. Ustadz kan kangen juga suara kalian. Enak aja kalian dengerin suaranya Ustadz kok kan. Harus Ustadz juga mendengar ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih atas perhatian panjenengan. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk beberapa nama dalam Asmaul Husna, namanya Allah. Yang masuk kategori Ismul Jamal apa? Selain Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Apa contohnya? Gimana? Yang agak keras? Al-Mulk. Al-Mulk. Apa artinya? Yang maha merajai. Ya, maaf. Yang maha merajai. Iya. Oke, baik. Ayo contoh yang lain. Selain itu apa lagi? Al-Ghafur, maha memaafkan. Al-Ghafur, Allah maha memaafkan. Berarti kalau Allah ya Ghafur ini benar, ini adalah Ismul Jamalah. Berarti kita juga harus Al-Ghafur. Kita harus apa? Tidak boleh dendam. Tapi apa? Gampang memaafkan. Kan gitu kan. Terus apa lagi kira-kira yang masuk Jamalah, Ismul Jamalah? Apa? Allah punya nama Al-Latif. Apa? Al-Latif. Al-Latif ya. Kalau Al-Latif berarti artinya apa? Yang maha lembut. Iya, lemah lembut. Berarti kita ngikutin, ada amalan hati berharap kepada Allah biar kita juga menjadi orang yang lemah lembut gitu ya. Kemudian contoh yang Ismul Jamal yang lain apa? Satu lagi aja ya. Misalnya apa? Allah itu apa? Asy-Syakur misalnya. Apa artinya Asy-Syakur? Mensyukuri. Allah maha bersyukur, gitu kan? Allah maha berterima kasih. Atau bahasa lainnya Allah maha memberikan balasan. Ya, Allah itu maha pembalas budi gitu ya. Jadi gitu ya. Kita itu juga begitu, maka kita diajarkan oleh Nabi, jika ada orang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan yang lebih baik, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi sehingga dengan Bismillahirrahmanirrahim kita itu ada upaya, ada tahapan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedarnya gitu ya. Sekarang kita semakin paham kenapa kok orang itu kalau melakukan perkara apapun, hatta mau masuk kamar mandi suruh berdoa dulu kan gitu kan, menyebut nama Allah, dan itu benar ibadah padahal masuk kamar mandi. Kenapa? Ternyata di situ rahasianya. Kita menyebut 3 nama yang 3 nama itu menunjukkan ada Ismul Jalalah dan Ismul
jamalah. Ismul jalalah dan Ismul jamalah. ismul jamalah. Nah, gitu ya. Nah, dengan demikian kita berharap kita itu kalau beribadah, ya kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai ajal menutup. Iya, kita berharap kita bisa terus beribadah kepada Allah sampai akhir sampai Hayat. kehidupan kita. Gitu ya. Kita apa namanya terus beribadah hingga Allah apa namanya Allah menetapkan apa kebaikan kepada kita. Dia tidak berhenti untuk beribadah. Kan itu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya. Sehingga sampai akhirnya kita mendapatkan kebaikan yang banyak gitu. Nah, terkait dengan hal ini, terkait dengan ibadah ini, ayo sekarang dibuka, kita buka semua surat Al-Hijr. Surat yang keberapa? Al-Hijr, surat yang kelima. Surat yang ke-15, ayo dibuka. Al-Hijr, surat keberapa? 15. Ya, surat yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-97 sampai 99. Monggo di waos. Yang sudah kepanggil di waos, yang lainnya menyimak. Ya, surat 15, surat Al-Hijr, ayat 97 sampai 99. Monggo. Ayo yang batuk segera minum air hangat. Ayo. Belum. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka haqqa ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuja Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang bersujud salat. Dan sembahkan Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Jadi itulah kalau kita itu sudah memahami makna Bismillahirrahmanirrahim, maka kita berharap seluruh aktivitas kita itu ibadah dan berharap kita beribadah hatta ya'tiyakal yakin. Kita beribadah kepada Allah sampai Allah memberikan ketetapan ajal. Kan itu ya. Nah, perhatikan kalimat yang 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk gitu ya. Ya. Dan sungguh-sungguh ya Allah mengetahui bahwa di dalam dada kita itu ada kesempitan. Nah, kesempitan dada ya. Bima yaqulun ya. Kesempitan dada itu maksudnya apa? Allah itu sungguh-sungguh tahu kalau kita itu seringnya kalau hidup di dunia itu dapat apa? Dapat apa? Kesedihan. Dapat masalah. Ya, yadhiqu sadruk ya. Kita itu kesempitan dada itu ya kita dirundung duka, dirundung masalah gitu. Itu sunnatullahnya dalam kehidupan ini. Ya, gitu. Allah itu maha tahu
gitu ya. Bahwa diri kita itu, hari-hari kita ini ya dinamis gitu kan. Ya kadang bahagia, kadang susah gitu ya. Kadang bahagia, kadang menderita gitu ya. Gitu kan? Ya. Ada nggak yang hidupnya bahagia terus? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau di dunia ini nggak ada yang bahagia terus itu nggak ada. Ya. Hatta ya hingga yang namanya Rasulullah kekasih Allah, apakah hidupnya bahagia terus? Pernah nggak Nabi sedih? Pernah. Ya sering Nabi itu sedih, apalagi kalau sudah mikirin umatnya. Sampai nangis, sampai bersujud lama gitu mikirin umatnya. Ya umati. Kenapa? Karena Nabi tahu kelemahan umatnya. Nabi tahu kalau umatnya itu seringnya asrob, ghulu, ya melampaui batas gitu kan itu. Gitu ya. Oke, baik. Ada nggak yang hidupnya menderita terus gitu? Tidak ada. Ada. Kalau jenengan gimana? Kadang bahagia, kadang Kadang bahagia, kadang ya sedih, kadang ya gitu ya. Alhamdulillah ya. beraneka warna Ustaz. Aneka warna ya. Alhamdulillah. Ustadz pengennya satu warna sebenarnya. Tinggal kayak gitu, nggak bisa menawar Ustaz. Iya gitu ya. Maka disinilah sebenarnya ada rahasianya. Biar kita itu tidak bisa menghindari sunatullah itu. Ya, yang namanya manusia kalau masih berani hidup di dunia ini, dia harus melewati masa-masa kadang bahagia, kadang menderita, kadang luas, kadang sempit, kadang lapang, kadang sempit, dan begitu seterusnya. Kan itu ya. Maka bagaimana kita bisa melewati itu semua? Kita dengan cara apa? Al-ibadah. Suruh beribadah kepada Allah. Perhatikan solusinya ini. Ya, biar kita bisa melewati setiap tahapan-tahapan yang Allah tetapkan kepada kita. Gitu. Ketika kita dalam kondisi yadikus sodar, ketika dada kita sempit, ketika kita punya masalah, maka apa yang kita lakukan? Fasabbi bihamdi rabbik. Kita suruh bertasbih dengan memuji Allah. Berarti artinya apa? Berzikir. Setelah itu apa? Kun minas sajidin. Kemudian jadilah kita orang yang ahli sujud. Berarti apa? Sholat. Jadi kalau begitu kita ada masalah, berarti yang kita lakukan ambil air wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian banyak apa? Berzikir kepada Allah. Itu solusinya. Dan begitu seterusnya, jika muncul masalah, segera kita itu ambil air wudhu, kemudian sholat. Kemudian kita bertasbih dengan memuji Allah. Kita berzikir kepada Allah. Begitu tahapan berikutnya kita oleh Allah diuji dengan masalah, kita segera ambil air wudhu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita bertasbih memuji Allah, kita berzikir menyebut nama-nama Allah. Begitu. Gitu ya. Nah, sampai kapan seperti itu? Sampai kapan fenomenanya kayak gitu? Ada masalah, kita kemudian segera sujud kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Sampai kapan kira-kira? Sampai azan. Berarti kalau misalnya ditanya, jadi kan pengen ajalnya deket apa jauh? Jauh biar bisa banyak. Iya, ya, pengennya jauh toh? Ya, jadi ya itu ini ya. Keinginan setiap manusia itu pengen Banyak umur. Matinya nanti saja gitu kan? Betul nggak? Betul. Nah, iya gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah masuk hukum tentang al-maut, itu sudah, kalau itu iradah azaliyah namanya. Itu iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Kalau Allah sudah memberikan ketetapan, ya udah, nggak bisa maju, nggak bisa dimundurkan, kan gitu kan? Nah, maka kita itu kalau bahasa Aisyah, bahasa istrinya Rasulullah gitu ya, ketika Rasulullah menegaskan tentang kematian itu, maka Aisyah bertanya, bukankah kami semua membenci kematian begitu?
Ya. Berarti kalau orang itu membenci kematian, berarti apa? Pengennya hidup. Padahal kehidupan itu apa? Ya sering sekali mendapatkan yadhiku sodoruk. Dadanya sering ada masalah gitu. Maka kalau masih masih mencintai kehidupan, maka dia harus siap menghadapi apa? Masalah dalam kehidupan. Cuma kemudian Allah ngasih solusi. Gampang ngadepin masalah itu, kata Allah. Ya apa? Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Itu caranya. Sampai kapan? Ya nanti hatta ya'tiyakal yakin. Di situ ada kalimat gitu, wa'bud rabbaka. Ibadah seperti itu gitu. Ibadah seperti itu sampai apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai Allah memberikan ketetapan. Yakin itu ketetapan aja. Tidak bisa diminta, tidak bisa tidak bisa diminta, tidak diminta. Pokoknya sudah, kalau sudah al-yakin, sudah datang ketetapan, pasti terjadi. Jadi gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, itu mungkin sebagai motivasi agar kita itu tadi memulai segala perkara dengan bismillah, tentunya dengan pemahaman, bisa dengan pemahaman memahami bahwa dengan bismillahirrahmanirrahim itu kita sedang bermakrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah. Baik. Nah, kita akan masuk berikutnya ke kitab tentang apa? Al-Jannah ya. Kita sampai mana tentang surga? Sampai apa? Asyuq ya. Di catatan kita sampai itu. Apa itu asyuq? Asar ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya tentang yang terakhir kali masuk surga ya. Yang terakhir kali apa? Masuk surga. Ya, ayo kita ringkaskan bahwa ini suara Ustadz masih terdengar jelaskah? Masuk. Ustadz itu kalau nanya kita aslinya Ustadz ingin dengerin suara kalian, ngerti nggak sih? Ya, Ustadz tenang gitu loh, jenengan itu bersuara gitu, alhamdulillah. Ya, baik ya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir kali masuk surga terkait dengan itu ya. Ya. Jadi dijelaskan dalam riwayat bahwa hamba yang terakhir kali masuk surga adalah orang yang melintasi titian. Titian yang dimaksud apa? Jembatan. Syiratal mustaqim, jembatan sirat ya. Jadi hamba yang terakhir kali masuk surga adalah orang yang melintasi sirat ya, terkadang jalan, terkadang merangkak, kemudian terkadang dilalap api hingga hangus ya. Sampai kemudian dia harus masuk neraka ya. Nah, setelah itu Allah merintahkan kepada hamba itu masuk surga. Namun ketika Allah merintahkan masuklah ke dalam surga, namun hamba itu berkata apa? Itu ya. Dia melihat surga sudah penuh sesak. Jadi ternyata pemahaman manusiawi itu terbawa sampai kampung akhirat. Kalau merasa yang terakhir berarti dia merasa wah wis penuh mesti. Wis penuh di surga gitu ya. Gitu. Itu kan pemikiran apa? Manusiawi kan? Kalau hidup dunia kan gitu. Gitu ya. Contoh misalnya jenengan mau beli apa, ngantri, pikirannya gimana? Wis lama iki. Suwan iki kan. Apa mana iki? Gitu ya. Gitu. Nah, ini hamba Allah ini ketika dia keluar yang terakhir dalam posisi merangkak, keluar dari neraka kemudian melihat apa? Surga, kemudian Allah merintahkan masuklah ke dalam surga, tiba-tiba dia bilang, surga is penuh sesak, gitu ya. Nah, oke, baik. Secara detailnya ada di dalam ini ya, sebuah hadis yang agak panjang ya, hadis yang panjang ya. Kita baca satu hadis ya yang agak panjang.
Hadis riwayat Bukhari ya. Ya. Inni la'alamu akhir ahlin nar khurujan minha gitu. Rasulullah bersabda ya, aku sangat mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Wa akhir ya. Dan yang apa? Wa akhiru ahlil jannati dukhula. Dan apa? Yang orang yang terakhir masuk surga gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda, sungguhnya aku sangat mengetahui orang terakhir kali keluar dari neraka dan orang yang terakhir kali apa? Wa akhiru ahlil jannati dukhula. Yang terakhir kali masuk surga. rajulun dan nas abuan ya. Siapa dia? Yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Keluar dari neraka dengan kabuan. Dengan apa? Merangkak. Kalau keluar neraka itu, kalau gambar kita wajahnya gimana? Siapa? Gosong ya. Keluar dari gitu ya. Gitu ya. Fayaqulullah gitu ya. Kemudian Allah berfirman ya. Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah gitu ya. Kemudian Allah berfirman, pergilah, idhab, pergilah, fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Gitu kan. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Kemudian hamba itu mendatangi surga dan melihat bahwa surga telah penuh sesak. Gitu ya. Fayarji'u, maka dia kembali. Fayaqulu ya Rabbi, kembali kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ya wajadtuha mala, gitu ya. Ya Rabbi, ternyata aku melihat surga telah penuh, gitu ya. Gitu ya. Aku mendapati surga telah penuh. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Hamba itu masih menjawab fayatina fayukhayyalu ilaihi annaha mala, gitu ya. Ya Rabbi, aku mendatangi surga dan surga aku telah penuh. Maka ia kemudian kembali kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Setelah itu Allah berfirman lagi, ya, apa firmannya Allah, idhab fadkhulil jannah, ya. Firmannya Allah sama, ini perkataan Allah yang ketiga ya. Pergi dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mislad dunya wa asyara amsalihha, gitu ya. Maka setelah sekian kalinya ya, mungkin sampai 5 kali, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya. Ya. Pergilah dan masuklah ke dalam surga gitu ya. Karena kamu memperoleh sesuatu seperti di dunia, kan itu kan. Ya. Fa innalaka mislad dunya wa asyarata amsalihha. Ya. Kau akan mendapatkan sesuatu seperti dia, bahkan apa? Wa asyarata amsalihha, bahkan 10 kali lipat. Ya. 10 kali lipat. Nalaka misla asyarati amsalid dunia, gitu ya. Gitu ya. Atau 10 kali kebaikan dibandingkan dengan dunia. Gitu ya. Maka ketika Allah sudah berfirman begini, kemudian hamba itu gimana? Fayaqulu yastakharu minni, gitu ya. Gitu ya. Ya Rabbi, apakah engkau sedang menertawakan aku? Au yadhaku minni wa antal malik, gitu ya. Ya Rabbi, apakah engkau sedang menertawakanku sedangkan engkau adalah raja di raja, gitu ya. Ini ya. Kemudian Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan ini, kemudian ketika sampai kepada bahasa ini, Rasulullah ketika bersabda sampai ketawa, ya. Rasulullah ikut ketawa sehingga giginya kelihatan, ya. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, ya, dzalika adna ahlil jannati mangzilah. Apa mangzilah?
Zalika adna ahlil jannah, ya. Dan demikianlah tempat ya ahli surga, mangzilah, ya, yang paling rendah derajatnya. Mangzilah itu yang derajatnya paling bawah. Yang paling bawah dapatnya apa tadi? Dapatnya apa? Seperti dunia, bahkan 10 kali lipat dari dunia. Gitu ya. Nanti kalau dunia ini luas apa enggak? Luas. Dapatnya 10 kali dunia, ya. Kayak gitu ya. 10 kali dunia. Ya, gitu ya. Ya, berarti ini kalau kita coba kalau kita gitu ya. Kalau Ustadz misalnya, ya Ustadz bersyukur ini Allah titipkan rumah yang tanahnya, Ustadz kan di perumahan, tahu nggak tanahnya berapa? Kalau di perumahan. Tanyanya luas-luas di perumahan itu. Ini di sini itu Ustadz di blok yang tanahnya di gang, di komplek yang tanahnya itu yang paling luas. Tahu nggak paling luas berapa di sini? 10 kali 9. Berapa itu? 90 meter. Itu yang paling luas. Yang 60, yang 40 banyak di gang-gang di komplek belakang. Di sini hampir ada 100 rumah. Gitu. Gitu ya. Nah, itu aja udah rasanya Masya Allah ya. Kita harus bersyukur gitu ya. Nah, apalagi kalau Allah ngasih sebesar dunia bahkan apa? 10 kali. Ya. Misla dunia wa asyarata amsalihha. Allah memberikan permisalan kita itu mendapatkan dunia wa asyarata amsalihha atau 10 kali Lipat. Gimana kira-kira? Seneng nggak kira? Pas seneng, bukan lagi seneng. Orang Jawa Timur bilang seneng pol pokoknya gitu. Kan gitu. Ya seneng pol. Nah, gitu ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ya. Maka kita akhirnya itu padahal itu apa? Nabi bersabda apa tadi? Itu adalah Ini paling terakhir. zalika apa? Apa sabdanya Nabi tadi? Zalika adna ahlil jannati mangzilatan ya. Nah, itu apa tadi? Derajat ahli surga yang paling rendah. Ya, yang pun ya. Itu bawaan ya. Oke, baik, itu gambarannya. Kita masuk berikutnya ya. Bab yang berikutnya ya, setelah ini ya, kita masuk bab berikutnya tentang ini bab yang tentang bahwa ternyata ya kulluhu ahlul jannah ya, seluruh ya, setiap dan seluruh ya. Setiap dan seluruh ahli jannah atau penghuni surga itu adalah raja. Ini kita masuk ya. Jadi kalau di dunia ini kita kalau pengen jadi raja, kalau tradisi zaman kerajaan dulu kita harus menjadi keluarga kerajaan. Ya, minimal jadi siapa? Anak mahkota, putra mahkota baru bisa raja. Kalau era sekarang, era demokrasi, berarti kita harus punya partai atau dijagokan oleh partai, kemudian ikut pemilu, gitu ya. Baru bisa jadi raja. Nah, tetapi bagi setiap mukmin, ya ini dia. Setiap mukmin yang Allah berikan rahmat masuk surga, setiap orang yang beriman yang Allah berikan karunia masuk surga, maka ya huwa al-malik, dia adalah raja. Ya, setiap masuk surga dia adalah raja. Gitu ya. Inilah yang sebenarnya ya, hal yang sangat menakjubkan ya. Kalau menakjubkan itu bahasa Arabnya apa? Kalau bahasa hadisnya ajaban atau ajib.
Ajib ya. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Hal yang sangat menakjubkan itu, Bang. Apa? Jenengan kan pinter bahasa Inggris toh. Apa? Apa? Oh my God. The best. Oh, the best. The best. Iya, yes. Ya, amazing boleh, awesome boleh gitu ya. Asam. Kalau bahasa Maduranya, wow, gitu ya, menunjukkan apa? Menunjukkan ketakjuban ya. Wow, gitu ya. Itu menakjubkan ya. Maka hal yang sangat menakjubkan dari pemandangan surga itu apa? Seluruh penghuni surga adalah raja. Yang namanya raja itu gimana? Berhak meminta, berhak menyuruh, berhak dilayani apapun keinginannya. Apapun itu ya. Gitu ya. Jadi tidak ada penghuni surga itu jadi pelayan, tapi akan dilayani. Di surga nggak ada itu kita memberi, tapi diberi. Jadi apapun keinginannya dilayani, gitu ya. Gitu. Jadi misalnya kalau dalam kehidupan dunia itu kan kehidupan dunia itu kondisinya apa? Selalu berpasangan gitu kan? Ya. Ada kaya, ada Miskin. Nah ini Ustaz nunjuk, kaya ini Ustaz nunjuk ke Ustaz ini. Miskin nunjuk ke kalian. Iya, kan harus jelas. Kaya, miskin. Nah, Ustaz nunjuk kaya, Ustaz nunjuk Ustaz, miskin nunjuk kalian. Kemudian Ya Allah, sama di dunia ini juga ada tua, ada muda. Nah, Ustaz balik nggak apa-apa. Tua berarti Ustaz nunjuk kalian, muda Ustaz nunjuk Ustaz. Tua nunjuk saya, Ustaz. Iya. Kemudian ada sehat, ada sakit. Nah, gantian dong. Sekarang Ustaz nunjuk ke Ustaz. Sehat Ustaz, kalian sakit. Sehat. Selalu sehat. Enggak, maksudnya ini sebenarnya kita belajar disiplin berlisan. Maka kalau berlisan harus yang baik-baik di setiap diri kita. Kan Ustaz nggak boleh berlisan sebaliknya tadi. Ya, kan gitu ya. Maka kalau bicara dunia berpasangan itu jadi kan kita kalau nunjuk harus bergantian kan gitu. Misalnya yang pertama kaya berarti nunjuk Ustaz, kalian miskin. Kemudian gantilah ya. Di dunia ini ada tua dan miskin, berarti tua nunjuk kalian, muda nunjuk Ustaz. Muda nunjuk Ustaz. ini lebih kuat. Ya, gitu ya. Tuh kan, akhirnya bersuara tuh kalian. Gara-gara kita itu bersuara. Ya. Jadi sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insan, surat Al-Insan itu surat 76 ayat 20 itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman ya wal mulkan kabiran gitu ya. Dan apabila kamu melihat di sana di surga ya, melihat di surga apa? Niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar, mulkan kabiran ya. Melihat apa? Kerajaan yang besar. Berarti kalau ada kerajaan berarti ada apa? Ada raja. Iya, gitu ya. Nah ini ada penjelasan dalil yang lain dalam hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim ya. Ini agak panjang hadisnya, langsung saya terjemahkan saja ya. Matanya panjang ya. Hadis ini sahih ya, disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, secara marfu ini dari Rasulullah ya. Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannah manzilah wa qala huwa rajulun
yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannah al jannata fayuqalu lahu adkhulul jannah ya ilal akhir. Perhatikan ya. Ustaz langsung terjemahkan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, gitu ya. Sa'ala Musa rabbahu ma adana alil jannah manzilah. Jadi Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya, apakah atau siapakah ya, mereka yang memiliki derajat terendah di surga. Nah, jadi Nabi Musa bertanya tentang siapa, ya, siapa, ya, yang memiliki apa? Derajat. Iya, mangzilatan tadi ya. Ahli jannah tapi mangzilatan. Ahli surga yang derajatnya paling Rendah. rendah. Janjane iki sapa ta ya Rabbi gitu kan? Ya, kemudian Allah berfirman, itu firman-Nya Allah ya. Wa rajulun yaji'u ba'dama udkhila alal jannah al jannah. Kan gitu kan? Allah berfirman, ia adalah bagi seorang yang dimasukkan surga setelah penghuni surga lainnya masuk terlebih dahulu gitu ya. Berarti penghuni surga yang derajatnya paling rendah itu apa? Manusia yang dimasukkan oleh Allah ke surga setelah apa? Penghuni surga lainnya masuk terlebih dahulu. Ini ya. Kemudian dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Kemudian hamba itu menjawab, ya Rabbi, bagaimana caranya gitu ya. Semua orang telah sampai ke tempat tinggal mereka dan mengambil kemuliaan yang mereka peroleh. Maka Allah pun bertanya, maukah engkau memiliki yang dimiliki oleh raja di dunia? Maka hamba yang terakhir masuk surga tadi menjawab, aku mau ya Rabbi. Kemudian Allah berfirman, sungguh engkau akan mendapatkannya, ditambah yang sama dengannya, yang sama lagi dengannya, dan yang sama lagi dengannya. Berapa kali ini kira-kira kalimat ini? Engkau akan mendapatkan seperti yang dimiliki raja di dunia, dan engkau akan mendapatkan yang semisal, atau akan mendapatkan semisal gitu ya. Gitu ya. Berapa kali ya? 3. Coba perhatikan kalimatnya ya. Fayuqalu lahu, Allah berfirman, atardo an yakuna laka mislu mulki malikin ya gitu ya. Jadi akan mendapatkan apa? Sebagaimana apa tadi? Raja gitu kan ya. Muluki dunia ya, raja di dunia gitu ya. Kemudian apa? Dia akan mendapatkan wa misluhu berapa kali? 3. Wa misluhu gitu, berapa kali? 4 kali Ustaz. 4 kali. 4 atau 5? 4. 4 ya wes, aku manut ya. Jadi kemudian betul yang sama lagi dengannya, yang itu 4 kali. Kemudian Allah yang kelima. Nah ini ya. Setelah itu faqala fil khamisah. Khamisah itu Allah berkata yang kelima. Ya. Jadi yang bilang Allah tadi berfirman gimana? Engkau akan mendapatkannya, ya, ya. Ditambah lagi yang sama dengannya, yang sama lagi dengannya, yang sama lagi dengannya. Itu 4 kali kan? Ya. Setelah itu Allah mengatakan yang kelima, yang sama, yang kelima. Ya, mengatakan 5. Setelah itu, setelah Allah sampai mengatakan yang kelima, ya kemudian setelah mendengar yang kelima, gitu ya, yang semisal yang kelima, maka hamba itu menjawab, ya Rabbi, aku sudah sangat senang menerimanya. Ya lo jelas ya. Oh, 5 kali. Jadi yang semisal dengan dunia yang semisal ya 5 kali. Senang nggak kira-kira? Seneng. Jenengan ini lek dikasih ngono ki seneng apa ora jane?
Seneng Senang polos. tak? Gitu. Maka hamba ini yang ini mengatakan aku sudah senang sekali menerimanya ya Allah. Ya jelas loh. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman. Perhatikan firman-Nya Allah ya. Setelah kemudian mendapatkan yang kelima, setelah itu apa? Fayaqulu. Ya. Kemudian Allah berfirman, hadzalaka wa asyarahu amsalihi. Kayak gitu ya. Gimana firman-Nya Allah? Engkau akan mendapatkan ditambah lagi dengan 10 kali yang senilai dengannya. Sudah dapat 5 kali, ditambah lagi apa? 10. Dilipatkan 10 kali yang senilai dengannya. 10 kali 5 berapa? 15. 15. 10 kali 5 Kalau 50. dagang ya rugi loh yo. 50, Ustaz. 10 kali 5 berapa? 15. 50, Nah, Ustaz. ya wes bangun kalau gitu bangun. 10 kali 5 50. Jadi kalau kita itu kalau hamba itu yang masuk surga yang terakhir itu maka mendapatkan 10 kali dunia dan seisinya. 50 kali dunia dan seisinya. Keren nggak? Keren Ustaz, Masya banget. Allah. 10 kali dunia ya. Ya. Kita itu ya, kalau sekarang ini ya, Allah kan punya 100 karunia. Yang diberikan ke dunia itu baru 1 bagian. Yang 99 diberikan di akhirat kan itu. Nah, yang 1 bagian yang dibagi-bagi sejak zaman Adam sampai akhir zaman yang dibagi semua orang, baik yang dulu pernah hidup, yang kemudian dia meninggal gitu ya. Itu aja direbutkan luar biasa loh. Betul atau betul? Betul. Nah, gitu, kita itu berebut dunia gitu. Tapi kemudian kalau orang itu masuk surga, walaupun dia itu penghuni terakhir, dia mendapatkan apa? 5 kali dunia dikalikan 10. Berapa tadi? 50. 50 kali dunia. Gitu ya. Jadi gitu ya. 50 kali dunia. Gitu ya. Sehingga Allah berfirman tadi engkau mendapatkan 5 kali dunia itu ditambah dengan 10 kali lagi yang senilai dengannya dan engkau mendapatkan segala yang menyenangkan dirimu dan indah dalam pandanganmu. Gitu ya. Kemudian apa jawab hamba itu kira-kira? Apa jawab hamba itu? Senang Ustaz. Enggak, jawabnya radhi tu rabbi gitu ya. Aku menerimanya ya Allah dengan senang hati gitu. Jelas enggak? Jelas. Ya, dikasih 50 kali dunia, masa enggak senang hati nerimanya? Gitu kan? Iya. Ya Rabbi, aku sangat senang menerimanya. Kemudian Musa bertanya lagi. Kalau tadi pertanyaan Musa yang pertama apa? Pertanyaannya ya tentang ma adna ahlil jannati mangzilah. Kan itu kan? Ya Rabbi, siapa dan bagaimana gitu ya? Siapa dan bagaimana penghuni surga yang terakhir atau penghuni surga yang derajatnya paling rendah. Ternyata dapat 50 kali dunia. Kemudian Musa bertanya lagi, ya, bagaimana mereka? Lalu bagaimana derajat yang tertinggi di surga? Gitu ya. Lalu bagaimana derajat yang tertinggi di surga? Ya, gitu ya. Ya, kira-kira bagaimana jawaban Allah? Allah berfirman, bagi mereka itu bagi hamba Allah yang Allah karuniai masuk surga yang paling tinggi, maka bagi mereka kata Allah, bagi mereka itulah yang aku kehendaki kata Allah. Aku akan menanamkan kemuliaan untuk mereka dengan tanganku dan kurahasiakan sendiri. Kemudian yang kemuliaan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Gitu ya.
Jadi bagi mereka yang derajatnya paling tinggi itu Allah rahasiakan ternyata. Tidak ada yang tahu kemuliaannya seperti apa. Berarti ini kemuliaannya sangat tinggi tapi Allah rahasiakan. Itu urusanku kata Allah gitu ya. Gitu ya. Berarti kalau bicara tentang kepuasan batinnya tentunya lebih hebat mana? Yang terendah atau tertinggi? Tertinggi. Tinggi. Kenapa? Karena yang terendah itu berarti dia di tingkatan yang paling rendah di surga. Yang tertinggi itu berarti dia oleh Allah dimasukkan ke surga Firdaus. Dan tingkatan yang semakin tinggi itu kan semakin dengan arsy Allah. Maka kan derajat manusia itu diukur dengan apa? Salah satunya derajat manusia di surga itu diukur ya dengan apa? Dengan kedekatannya dengan Allah. arsy Allah. Semakin ya tempat tinggalnya di surga semakin dekat dengan arsy Allah berarti semakin mulia derajatnya. Begitu ya. Berarti kalau pengen semakin dengan arsy berarti tingkatannya harus semakin tinggi. Gitu. Ya minimal tingkat 100 lah gitu loh. Tahu tingkat 100 itu mana? Tahu Ustaz, tinggi. Surga Firdaus lah. Itu dia mentok. Ya. Kenapa Ustaz ngomong minimal? Karena itu doa maksimal kita kan itu. Ustaz. Ya, gitu ya. Oke, baik. Baik, adilnya dimulakan Allah. Mungkin begitu ya untuk pelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk sampai ke dalam surga dengan perbedaan derajat yang paling rendah dan derajat yang paling Tinggi. tinggi. Setelah itu nanti kita masuk ke bab tentang kita berjanji bertemu di surga. Ternyata boleh ya berjanji. Kita berjanji, ayo kita itu perkuliahan Tibun Nabawi di Serambi surga yang sebelah kanan yuk, gitu boleh. Yuk. Ayo. Iya. Amin. Jangan lupa bawa perbekalan, kemudian alma maternya dipakai. Insyaallah Ustaz. Iya. Gitu. Nah, penjelasannya bagaimana berjanji bertemu di surga? Bagaimana kalau sebagian orang menyebut dengan kalimat, ayo reunian di surga gitu. Nah, apakah bisa? Ternyata itu bisa dikondisikan. Nah, ada penjelasannya. Penjelasannya seperti apa? Pengen tahu tidak? Next. Kalau pengen tahu, ikutin setelah Gelombang yang yang sama. satu ini. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Dan jika ada hal yang berkenan di hati panjenengan, kok tadi Ustaz manggil-manggil jenengan itu ya Ustaz juga ya pengen dengerin suara kalian kan sayang. Senang Ustaz. Sayang sama muridnya toh. Iya Ustaz. Nah, kan gitu kan ya. Kita akhiri yuk dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Asyhadu an la wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasihan ilmunya Ustaz. Matur suwun. terus. Terima Amin. kasih punya Amin. Matur suwun. terus diberikan kesehatan. Matur suwun. Assalamualaikum.